kasus yang lagi viral nih Ayu? Iya, jadi pertama-tama pastinya saya harus sampaikan saya nggak pernah kepengen nimbrung atau pansos, karena alhamdulillah saya sudah punya popularitas lah, saya sudah dikenal orang. Kenapa saya tergerak untuk membantu kasus Dwi Ayu ini yang saya pikir ini kejadiannya sangat melukai kita semua ya. Ini seorang perempuan, Ayu ini juga mohon maaf seorang yatim ya, ditinggal ayahnya itu meninggal dari 4 SD, kelas 4 SD. Beliau hanya tinggal bertiga sama ibu dan kakaknya ya. Ibunya ini sehari-hari berdagang nasi kuning ya, UMKM kecil-kecilan ya. Ayu ini kerja sekitar 5 bulan di toko roti ini ya. Dan memang setelah saya gali, Ayu ini tidak hanya sekali mendapat perlakuan kasar. Sebelum-sebelumnya itu, sebelum kejadian yang sampai dia mengeluarkan luka darah di kepala itu, sudah sering dilakukan kekerasan ya Ayu ya. Dilempar patung, dilempar meja ya ke badan gitu. Jadi pas hari H itu di bulan Oktober, Ayu diminta untuk mengantarkan makanan ya Yuk ya ke kamar pribadi saudara George ini ya, yang bersangkutan ini ya. Ayu menolak. Di situ ada makin ketersinggungan, ditambah ada track record memang orangnya ini seperti ini. Jadi bukan kejadian pertama kekerasan yang dialamin Ayu ini. Sudah beberapa waktu sebelumnya itu yang menurut yang disampaikan Ayu tadi di hadapan kuasa hukum, Ayu sudah sering dikasarin gitu. Nah, yang fatalnya memang di bulan Oktober itu Ayu dilempar pakai loyang kan, toko roti itu biasa ada buat bikin loyang, dan itu tepat di kepala sehingga akhirnya menimbulkan luka terbuka ya, mengeluarkan darah yang cukup banyak, dan sekujur badannya pun juga mengalami memar, kaki, tangan itu ada memar semuanya, dan sudah divisum ya, sudah divisum. Memang kemarin yang jadi saya harus sampaikan juga ke publik, ini kasus ini saya kira ini menurut pandangan pribadi saya kok sampai cukup lama, karena Ayu sempat ganti 2 pengacara ya Yu ya. Jadi awal mula itu katanya dari versi pengacara yang pertama itu Ayu itu adalah dari tim keluarga terduga pelaku ya. Terus sempat Ayu akhirnya karena ingin menjaga supaya nggak ada konflik of interest, Ayu ganti pengacara. Terus akhirnya kemarin 2 hari lalu kan saya dapat info, akhirnya saya sampaikan ke Pak Jainuddin SH untuk segera merapat ke kediaman Ayu di daerah Jakarta Timur Cakung, dan alhamdulillah langsung ketemu, diterima dengan baik, dan sudah buat kuasa juga hari ini untuk menjadi tim hukumnya dari saudara Dwi Ayu untuk memperoleh hak-hak hukumnya saudara Dwi Ayu itu. Dan syukur alhamdulillah juga kan berkat masyarakat semuanya yang ikut menyuarakan ini, termasuk saya juga, hari ini dini hari yang bersangkutan sudah dijemput oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polresta Jakarta Timur ya, di Sukabumi, di salah satu hotel di sana. Alhamdulillah itu. Bang, mungkin cukup kaget nggak sih, ini kan Oktober kejadiannya Bang? Mungkin Abang ini melihat jedahnya cukup lama juga seperti itu. Kan tadi sudah dijelaskan sama Ayu ya di hadapan tim hukum ya Pak ya, bahwa mungkin karena sempat berganti tim hukum ya ini nggak tahu itu apakah menjadi faktor juga kan. Kita ya intinya prosesnya ini sebetulnya dari kejadian tuh Ayu langsung melapor ya, langsung melapor ya, cukup waktunya cukup ya saya kira belum terlalu lama juga lah. Emang harusnya langsung ya, tapi ya waktu 2 bulan sih polisi sudah, kita apresiasi lah, polisian cepat ini, terhitungnya cepat kok ya. Artinya tidak pandang bulu gitu loh. Yang kan dia kan ngakunya kan katanya kebal hukum. Karena Ayu coba cerita deh, dia pernah ngomong apa ke Ayu coba.
Yang kejadian pertama sebelum kejadian ini, saya pernah dilempar pakai solasi, terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue ini kebal hukum. Gitu. Mbak mungkin ceritain dulu Mbak kronologi awal kenapa dia bisa melempar gitu, boleh? Apakah memang sering nyuruh-nyuruh gitu nggak sih Yuk? Sering nyuruh-nyuruh. Kronologinya seperti apa Mbak? Yang viral itu ini awalnya maksud Yang kejadiannya viral. kapan dan ya? Itu kejadiannya 17 Oktober jam 9 malam. Di situ posisinya saya lagi kerja. Terus dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen makanan lewat GoFood. Terus abis itu setelah makanannya datang, dia nyuruh saya untuk nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena dari kejadian yang sebelumnya tuh saya juga udah bikin perjanjian sama adiknya keluarga bahwa saya nggak mau nganterin makanannya lagi, karena yang tadi saya ceritain juga saya dikatain kayak gitu-gitu, makanya saya nggak mau. Terus habis itu pas saya nolak, dia ngelempar saya pakai patung, abis itu dia ngelempar saya pakai bangku, sama ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Di situ kan dari video saya ditarik sama bapaknya si pelaku kan untuk pulang, dia lapor polisi, tapi di situ tas sama HP saya ketinggalan di dalam. Terus akhirnya saya ngambil tas saya sama HP saya, terus tapi dia malah ngelemparin saya lagi pakai bangku. Terus saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Terus di situ dia masih ngelemparin saya. Terus akhirnya saya dilempar pakai loyang. Itu yang buat berdarah. Pas itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Oke, perlakuan itu memang sering didapatkan Yuk dari si terduga pelaku ini, atau seperti apa sih awal mulanya sendiri? Biasa dia sih lewat mulut aja ya, kayak ngata-ngatain. Oh, cuman verbal doang, tapi baru kali ini dirimu yang kemarin dilempar-lempar itu. Iya. Itu khusus kali sendiri apa karyawan? Kalau yang dilempar Enggak kejadian. Dia berbuat kasarnya sama kamu doang atau karyawan? semua Semua karyawan. Orang tuanya sendiri nggak bisa nge-backup atau gimana untuk perlakuan anaknya ke karyawan sendiri? Ya cuman ngebilang kamu jangan kayak gitu-gitu aja sih namanya. Berarti karyawan baru Ayu aja nih yang bersuara, yang membuka ini. Iya. Banyak juga kan di komen-komen mantan dari karyawan itu kayak nyeritain juga kan. Itu yang rekam siapa Yuk, yang akhir pada akhirnya itu viral itu sendiri, yang mengupload ke sosial media? Yang satu shift sama saya. Oh, temenmu juga. Itu yang beliau yang pertama kali memblow up semua. Untung dia bisa ngerekam ya, itu cukup punya jasa juga, kalau enggak terbongkar.